Selamat sore, selamat datang di kelas Lab Akuntansi Biaya. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Kalau minggu lalu kita belajar tentang overhead, hari ini kita tetap belajar tentang overhead. Kasus-kasus yang akan kita kerjakan juga tentang overhead. Lantas apa bedanya dengan topik minggu lalu? Jadi kalau minggu lalu yang kita bahas itu overhead yang sifatnya plan wide. Plan wide itu artinya skala pabrik. Jadi satu pabrik hanya memiliki satu tarif tunggal overhead. Jadi overhead rate-nya itu cuma satu untuk semua produk. Jadi kalau ada 3 produk ya menggunakan tarif overhead yang sama. Nah, hari ini kita belajar tentang overhead yang sifatnya departemenisasi ya. Apa itu? Jadi di sini tiap departemen akan memiliki tarif overhead sendiri-sendiri. Jadi kalau satu pabrik punya 5 departemen, otomatis akan ada 5 tarif overhead. Jadi itu bedanya pelajaran harian kan minggu lalu. Sekilas saya ingin merecall sekali lagi ingatan kalian tentang bagaimana meng-assign overhead cost ya. Di sini kita tahu ada 3 elemen biaya manufaktur utama, yaitu materials, overhead, dan labor ya. Yang sifatnya direct akan langsung, ya direct, akan secara langsung menambah work in process ya. Labor juga. Direct labor itu langsung akan menambah work in process. Nah, sementara overhead tidak boleh, biaya-biaya yang terjadi di sini tidak boleh langsung kita masukkan ke work in process. Harus kita menggunakan alokasi. Alokasinya berdasarkan apa? Berdasarkan overhead rate yang minggu lalu kita pelajari dan minggu ini kita akan pelajari. Jadi alokasinya harus menggunakan overhead rate ya. Itu pentingnya kita harus mengetahui berapa sih tarif overhead-nya. Kita mau menggunakan yang plan wide atau yang departmental. Nah, itu ya. Jadi overhead ini harus sifatnya alokasi. Biaya aktualnya tidak langsung menambah work in process atau work in process. Dari work in process langsung menjadi finished good dan menjadi cost of goods sold. Nah, jadi cara mengassign ini ada 3 ya sebenarnya, tapi yang saya bahas hanya 2, yaitu single plan wide overhead, jadi dia tarif tunggal. Sementara ada departmental overhead rates. Di sini tiap departemen punya overhead rate sendiri-sendiri. Nah, jadi apa dampaknya kalau plan wide itu tarifnya 1 ya. Nah, overhead allocation rates-nya alokasinya berdasarkan apa? Jadi volume seluruhnya dibagi dengan drivernya ya, bisa direct labor hour ataupun machine hours. Nah, kalau departmental rate juga lebih dari 1 ya, kebalikannya dari plan wide. Kalau ini hanya 1 tarif, ini pelajaran minggu lalu, dan kalau departmental rate ada lebih dari 1 ya, tergantung jumlah departemennya. Nah, sebenarnya konsep overhead rate itu sama saja ya. Intinya pembilangnya pasti adalah alokasi biaya overhead. Jadi biaya overhead estimasian dibagi dengan driver. Konsepnya sama ya, overhead rate, mau itu plan wide ataupun departmental rate. Kita akan bahas satu ya. Nah, plan wide overhead rate method, jadi dia akan tarifnya tunggal. Jadi seluruh biaya overhead yang kita estimasi untuk satu pabrik. Jadi kalau kalian bayangkan harus dalam satu pabrik, seluruh biaya overhead-nya itu ditumpuk menjadi satu, dibagi dengan 1 driver. Nah, drivernya ini yang boleh pilih ya, mau machine hours ataupun mau menggunakan jam tenaga kerja langsung. Ini kan sudah kita bahas ya minggu lalu, sudah kalian coba-coba juga. Kalau kalian lihat soal minggu lalu itu kan kalian berandai-andai. Bagaimana tarif overhead jika menggunakan jam mesin? Bagaimana jika menggunakan biaya tenaga kerja langsung? Nah, ini perwujudan dari plan wide overhead rate method. Nah, jadi tiap produk, kalau perusahaan produknya ada 3, menggunakan overhead yang tunggal ya, hanya 1 saja. Nah, ini ada ilustrasi ya. Contoh di sini ada 2 produk standar, go-kart dan custom. Di sini kita lagi mau buat anggarannya nih. Anggaran jam tenaga kerja langsungnya ya.
Kita punya 5.000 unit, rencana kita mau menghasilkan 5.000 unit, biaya per unitnya 15, otomatis di total ada 100.000 jam tenaga kerja langsung. Nah, sementara biayanya berapa? Setelah dihitung, biaya overhead-nya adalah 4.800.000. Ingat, ini estimasi. Maka, untuk mencari overhead rate-nya, konsepnya sama ya, pasti overhead cost yang estimasian dibagi dengan driver. Di sini drivernya adalah budget direct labor hour, jam tenaga kerja langsung. Otomatis kita lihat di sini kan tadi di sini rupiahnya 4.800.000 ya. 4.800 dolar, maaf. Di sini jamnya 100.000 jam. Maka kita bagi. Dapatlah 48 dolar per jam tenaga kerja langsung ya. Jadi kalau dia punya dua produk, tarif overhead-nya sama 48 dan 48, tinggal dikali direct labor hour yang actual terjadi saja. Nah, itu konsepnya saja ya, kita tidak usah fokus di perhitungan. Nah, bagaimana dengan departmental overhead rate? Jadi di sini kita tahu nih, sama seperti plan white tadi, kita tumpuk dulu estimasi overhead cost selama satu periode ini. Nah, setelah kita hitung overhead cost-nya, kita bagi ke departemen A berapa, ke departemen B berapa. Jadi misalnya di sini ada 6 juta, bisa saja di sini 4 juta, bisa di sini 2 juta, tergantung ya. Intinya kita bagi per departemen ya. Nah, di tiap departemen ini maka kita harus menghitung rate-nya, departemen A overhead rate, departemen B overhead rate. Nah, jadi setiap produk yang masuk ke departemen ini pasti akan terkena tarif overhead rate dari departemen A. Jadi kalau produk 1, produk 2, produk 3 masuk ke departemen A, maka dia akan dialokasikan sesuai dengan tarif overhead-nya. Sama juga halnya dengan departemen B. Nah, bagaimana? Contoh tadi kan di soal tadi overhead cost-nya 4.800.000. Ternyata di departemen pemesinan 4.200.000 dan departemen penggabungan ada 600.000. Totalnya kan 4.800.000. Nah, kita harus, jadi jadi kita harus menentukan setiap departemen itu drivernya apa. Kalau tadi kan di plan white kan drivernya itu ya satu saja, jam tenaga kerja langsung, tidak menyesuaikan dengan apapun. Nah, kalau kita di departmental overhead rate, kita harus menentukan drivernya per departemen juga ya. Jadi kalau di sini departemen pemesinan, oh ternyata ini machine hours ya, jam mesin drivernya. Sementara kalau departemen penggabungan, direct labor hour. Nah, drivernya bisa sama sebenarnya, tetapi juga bisa berbeda. Kita lanjut ya. Nah, contoh di sini standar go-kart. Di sini total jam mesinnya adalah 70.000 jam. Setelah dihitung ya, 70.000 jam mesin. Sementara di departemen penggabungan memerlukan 30.000 jam tenaga kerja langsung. Oke, ini nilainya estimasi ya. Jadi standar go-kart dan custom go-kart ini kita memproduksi 5.000 unit dan 1.000 unit. Satu unitnya perlu 10 jam, otomatis 50.000 jam. Ditotalkan dengan custom go-kart juga 20.000 jam. Maka untuk menghasilkan 5.000 dan 1.000 ini, di departemen pemesinan butuh 70.000 jam mesin. Sama juga berarti di departemen penggabungan butuh 30.000 jam tenaga kerja langsung. Lalu, bagaimana? Seperti yang saya bilang tadi, overhead rate ini formulanya sama ya, yaitu pasti overhead cost dibagi dengan driver. Nah, karena ini departemen, kita harus hitung per departemen. Kita recall lagi ya. Nah, departemen pemesinan overhead cost yang diestimasikan 4.200.000. Maka di sini pasti departemen pemesinan 4.200.000 dibagi jam mesin ya. Jam mesin yang sudah kita estimasikan tadi adalah 70.000 jam mesin. Maka setelah kita estimasikan, dapatlah overhead rate yang sifatnya departemental ya, 60 dolar per machine hour. Nah, di departemen penggabungan juga sama ya. Tadi kan 4.800.000, 4.200.000 di sini, berarti sisanya 600.000 di departemen penggabungan. Dan tadi estimasi direct labor hour-nya 30.000, maka tarifnya adalah 20 dolar per jam tenaga kerja langsung.
Jadi di tugas kali ini kalian diminta untuk menghitung tarif overhead per departemen. Jadi setiap departemen kalian harus hitung tarif overheadnya. Nah, di contoh soal ini mudah. Kenapa? Karena di sini biaya overheadnya sudah ditentukan. Sudah 600.000, 4.200.000, 4.800. Nah, di soal kali ini yang nanti akan kalian kerjakan, kalian harus mencari dulu berapa biaya overheadnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya akan jelaskan soal yang pertama, yaitu soal 11.1 di video kedua ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tentang konsep. Apa sih itu plan wide dan apa itu departmental overhead rate, bedanya apa. Nah, saya harap sudah tahu ya bedanya. Nah, oke, saya lanjutkan di video kedua ya. Terima kasih.